Hello guys, welcome back to my channel di Juan Tutorial. Kali ini kita akan membahas terakhir kalinya tentang Diana ya guys. Karena pada siang hari tadi, Vicky Naki menyatakan bahwa tidak boleh, alias Diana meminta kita untuk memprivate semua tentang dia. Ini adalah statistik Instagram dari Diana. Kita lihat sejenak. Penurunannya tidak terlalu cepat ya guys. 2 hari yang lalu kita bisa mengira setiap 3 detik penurunan sekitar 10 ini, bahkan kita kira 5 detik ya guys, dan itu tidak, penurunannya tidak 10 tetapi 5 dan di bawah 5. Oke, langsung kita lihat klarifikasi Vicky Naki itu. Ini deh guys. Pada 3 jam yang lalu Vicky Naki menyatakan bahwa Diana mau semua video dengan dia di private ya guys. Tanda seperti kesal ya. Ya seperti itulah guys. Nah, dari channel Romi Channel menyatakan komentar, anjir asli ngelunjak ya Bebs, perlahan mulai kelihatan aslinya. Maksudnya sifat aslinya ya guys. Dari Ajeng Pangesti, gak apa-apa, gak menarik juga, yang bikin gue nonton lo bukan Diana kok, tapi gue suka lihat lo pinter beberapa bahasa dan reaksi mereka yang kaget itu aja. Ya, seperti itu. Kita lihat ya guys, klarifikasi bahwa apakah memang benar Vicky Naki sudah memprivate videonya tentang Diana. Kita lihat. Nah, ini 1 minggu yang lalu tentang ini tidak ini seperti klarifikasi ya guys, bukan khusus Diana. Klarifikasi minta maaf manajer Vicky Naki dan alur cerita gimana kesalahan tentang iklan Shiver mungkin 5 hari yang lewat ya guys, dengan ditonton 9,3 juta kali. Kita lihat sampai ke bawah. Ini tentang Danny Groves, wanita Thailand yang menjadi perdebatan waktu itu. Pertemuannya dianggap settingan, dianggap netizen settingan. Dan kita lihat sampai ke bawah. Ini Sarah dari Lebanon ya guys. Masih ingat dengan Sarah dari Lebanon? YouTuber Lebanon yang berbahasa Arab. Kita lihat sampai ke bawah. Nah, terakhir 4 bulan yang lalu dengan ditonton 3,7 juta kali. Artinya sampai ke bawah tidak ada tentang Diana. Berarti sebenarnya Vicky Naki faktanya dia sudah menghapus video tentang Diana. Mari kita lihat Vicky Naki. Kita tidak bisa membahas tentang Diana lagi di video selanjutnya. Kita lihat. Ini adalah postingan terakhir Vicky Naki yang menyatakan dengan caption same private. Nah, ini seperti endorse ya guys. Komen. Dari Mitayu, sorry to say netizen labil, gue tetap bela Vicky Naki, bukan fans garis keras, tapi gue muak sama Diana yang awal mulanya dia memosting marah-marah
soal kesalahpahaman endorsement. Dia punya nomor WA Vicky kok. Dia bisa bicara baik-baik, dia bisa DM baik-baik. Kenapa dia koar-koar seakan dia merasa dia terkenal dan di atas? Menurut gue attitude-nya tidak baik. Kalau dia hargai Vicky, dia akan hati-hati untuk memposting hal-hal negatif. Smart lah netizen. Gak usah kau dengar orang nangis kau kasihan lupa awal mula masalah. Yang bikin drama ini jadi ribut kan Dayana. Kalau yang bermasalah adalah manajer mereka, kenapa Dayana speak up? Dan setelah dia dihujat baru dia bilang, aku dan Vicky baik-baik saja. Soal masalah itu masalah antara manajer Vicky dan manajerku. Halah, kan dia yang posting marah-marah soal manajer Vicky. Orang berbelit kok masih dipercayain. Kalau mau netral itu lihat masalah awal, bukan sebentar dia nangis kasihan. Dia arogan kalian marah. Labil netizen. Ya, seperti itu. Lalu setelah Vicky klarifikasi kalian serang Dayana. Terus Dayana bilang dia nggak butuh orang-orang Indonesia. Nah terus kalian unfollow dia rame-rame. Terus dia minta maaf. Kalian hujat. Dia nangis nih curhat perjuangan kalian. Hujat Vicky. Dia nangis nih curhat perjuangannya. Kalian hujat Vicky. Idih urus ajalah urusan kalian netizen. Kalian cuma adu domba anak orang anjir. Ini masalah kalian sama Dayana. Masalah Dayana dan Vicky udah selesai. Tapi kalau Vicky nggak respect sama Dayana soal dia bilang nggak butuh orang Indonesia, itu respon Vicky sama kayak kita. Manusia Vicky itu. Oh, manusia Vicky itu. Gak usah kau serang Vicky Naki. Dia selama ini bikin konten menghibur. Netizen aja yang rempong. Sampai jodoh-jodohin dia lah. Yang salah tuh netizen. Makanya jaga jari kalian labil. Kita lihat yang balas komentarnya. Apakah ada yang setuju, apakah tidak. Dari Mitayo. Ini orang kenapa sih gue gak ngerespon lu ih. Jangan komen di lapak komen gua. Nah ini dia. Itu tadi dia ya guys. Ciri-ciri udah kehabisan kata-kata. Dari Love Wavy. @mitahayu. Nice smart comment. Dari FFZZN. Gak punya kata-kata lain nih. Dari Lo Hakiem. Belum tahu kisah unfollow padahal gak pernah follow. Kasihan ketinggalan berita. Dari Odung Wei. Mereka bukan labil netizen mbak, tapi hamba good looking. Ya benar juga guys. Dulu saya ingat kasus KK yang dibully habis-habisan oleh netizen. Saya lihat hanya sedikit pembelaan ya guys. Tidak seperti Dayana. Apakah karena good looking gitu? Apakah fisik? Padahal KK dulu itu orang Indonesia asli lo guys. Sedangkan Dayana tidak. Tetapi Dayana dibela mati-matian dengan Dayana pernah menyatakan tidak butuh Indonesia, masih tetap dibela ya guys. Tapi oke lah, itu mungkin suatu suara kalian. Tapi saya tetap pilih keduanya kok. Saya netral atau non-blok. Oke, gitulah. Kita lihat story Vicky Naki baru-baru ini. Banyak yang nanya, bang kok gak buat story? Ya udah, ini story ya. Nice. Good night boys, girls, everyone. Nah, netizen ada menanyakan kenapa nggak buat story bang Vicky. Nah, Vicky Naki langsung buat story itu. Kita lihat terakhir kali Dayana ya guys.
Karena terakhir kali di sini kalian akan tahu ya guys, saya akan mengunfollow langsung ya guys. Karena kita sudah mulai menjauh dari Dayana. Dia semoga karirnya bisa cita-citanya menjadi polisi mungkin bisa tercapai. Itu dua-dua terbaik dari Indonesia. Saya unfollow dan saya tidak akan membuli dia. Oke. Kok ada unsur? Tidak. Nah ini guys. Ini ya seperti itu lah guys. Sampai segitulah mungkin ya guys. Bahwa Vicky Naki benar-benar sudah menghapus memori atau video-videonya tentang Dayana. Artinya password. Ini masalah password kayak mana ya guys. 2 hari yang lalu Vicky Naki mengurus password ke kantor transmigran di Jakarta. Apakah dia mungkin ke Kazakhstan atau tidak? Karena pada postingan semalam mungkin ya guys, di kedutaan Indonesia untuk Nursultan Kazakhstan mengundang Vicky Naki secara non virtual alias melalui Zoom ya guys. Inilah. Nah, kita ini kapan ya guys? Ini 20 Januari, tidak sekarang. Sangat sedih. Ini guys, yang dimana Kedutaan Besar Indonesia untuk Kazakhstan menasihati Vicky Naki dan sekalian kita semua di era digital. Siapa saja dapat ambil bagian dalam berdiplomasi. Kreativitas yang bijak dan santun dalam bersosial media dan semangat menjalin persahabatan lintas negara merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan kaum muda dalam mempromosikan citra Indonesia di dunia internasional dan meningkatkan hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat. Terima kasih Mas Vicky, Mbak Teresia telah bersilaturahmi secara virtual dengan Duta Besar Republik Indonesia Bapak Rahmat Pramono dan keluarga KBRI Nursultan, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI ya guys. Ditunggu silaturahminya yang tidak virtual ya guys. Artinya mungkin juga ya guys pembuatan password Vicky Naki di kantor transmigran Jakarta adalah ingin mengunjungi Kazakhstan. Apakah di Kazakhstan akan bertemu Dayana? Apakah tidak? Kita akan mencari jawabannya di hari-hari depan ya guys. Nanti akan saya infokan langsung secara cepat dan tepat. Sampai segini dulu video saya guys. Bila ada kata-kata yang salah atau sulit dimengerti, mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya guys. Karena aku sangat butuh support dari kalian agar aku semangat membuat video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.